Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, puasanya? Pada lancar nggak? Nah, masih ingat dong dengan saya siapa? Saya Yusuf Raihan sebagai host di Binar, Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita ditemani oleh seorang guru matematika di Fatih Bilingual School. Ini dia Mr. Rafsan. Assalamualaikum Pak Rafsan, gimana nih kabarnya Pak? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Yusuf sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Nah Pak, untuk hari ini saya dan teman-teman nih penasaran banget. Kan Bapak guru matematika nih di Fatih Bilingual School. Terus ada hubungannya nggak matematika sama bulan Ramadan Pak? Maksudnya kayak tambah, kurang, ada hubungannya nggak di bulan Ramadan gitu? Oh, itu ya? Ya, Baik. semoga bisa diberikan penjelasannya Pak. Semoga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Binar, menyangkut dari pertanyaan Yusuf tadi, sebagaimana kita tahu, dari 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim tidak ada alasan kecuali berbahagia dan senang dengan bertemu bulan Ramadan. Baik Yusuf, kali ini kita akan berdiskusi tentang rumus-rumus matematika. Iya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus-rumus matematika sebagai pendekatan agar puasa kita senantiasa positif, produktif, dan kontributif. Baik, sebagaimana kita tahu, rumus-rumus atau fungsi-fungsi matematika di sini hanya saja agar kita lebih sederhana dan sistematis dalam melalui bulan suci Ramadan ini. Yusuf tahu kan ya, ada beberapa fungsi-fungsi matematika seperti Tambah, kurang, perkalian, pembagian, dan masih banyak lagi loh Pak. masih banyak ya. Kita mulai dari penjumlahan ya atau penambahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menambah keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi sudah selayaknya kita menambah amal soleh kita selama bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan selayaknya menjadi wasilah tarbiyah untuk menambahnya kesabaran, kekhusyukan, kesungguhan, keimanan, ketakwaan, dan juga kepedulian kita terhadap sesama. Wasilah terbiah tuh apa Pak? Wasilah tarbiyah. Ya, baru pertama kali saya dengar nih. Iya, itu kan bahasa Arab ya. Ya, wasilah tarbiyah. Jadi wasilah itu bahasa Indonesia juga dipakai ya, wasilah tarbiyah itu pendidikan. Seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya ada tadi sudah penambahan, ada pengurangan ya. Ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah berjanji akan menghilangkan dan bahkan menghapus dosa-dosa seorang muslim. Tetapi ada syaratnya, yaitu muslim yang berpuasa yang berlandaskan dengan imanan wahtisaban. Dia meyakini akan wajib berpuasa dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan bahkan Allah menjanjikan bagi seorang mukmin yang berpuasa akan menghapus dosa-dosanya bersih layaknya bayi yang baru lahir. Nah, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kemampuan dan kemauan kita untuk menghindari tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Jika selama bulan Ramadan perbuatan-perbuatan halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti itu Yusuf ya. Untuk yang ketiga, yang selanjutnya itu kita akan diskusi tentang perkalian. Baik. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah Allah mengalihkan derajat ibadah-ibadah lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan dia semula. Apa artinya? Maksudnya seperti ini. Jika kita mengerjakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, Allah akan kalikan derajatnya itu layaknya ibadah wajib. Nah, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita, ibadah kita, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib selama bulan suci Ramadan ini. Yang sunnah aja bisa terasa kayak pahala sholat wajib gitu kan Pak? Iya. Apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib kan? Siap.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian. Yusuf dan para pemirsa Binar, kita tahu bahwa ibadah bulan puasa ini bersifat vertikal. Maksudnya bersifat vertikal, Pak? Jadi hubungan antara hamba dan Allah secara langsung, vertikal. Oh ya. Ya, oleh karena itu Allah juga yang akan langsung membagikan, membalas pahalanya kepada hamba yang berpuasa. Inilah keistimewaan ibadah bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, marilah kita bagi-bagi kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Kebaikan di sini tidak hanya yang bersifat materi, Yusuf ya, tapi juga bisa pikiran kita, tenaga kita, dan juga rasa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada baiknya juga mungkin kita bahas tentang kelipatan. Ya. Kelipatan. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang ikhlas berpuasa dan beramal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an ya. Ya, biasanya kita sudah membiasakan membaca Al-Qur'an. Jadi di sini yang ingin kita bahas bagaimana balasan apabila kita membaca Al-Quran. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Al-Quran 30 juz itu ada 1.027.000 huruf ya. Jika satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, maka 1.027.000 itu apabila dikalikan 10 jadinya berapa? 1.027.000 dikalikan 10. 10 juta 270.000 huruf. Iya, 1.027.000 huruf. Apabila kita khatam Al-Quran sekali, maka akan dibalas, akan kita kalikan dengan 10 kebaikan. Jadinya total kebaikannya 10.270.000 kebaikan yang dibalas. Nah, di dalam riwayat yang lain, karena keistimewaan bulan puasa, Allah membalas kebaikan itu sampai dengan 700 kali lipat. Yang tadi 10 ya. Ini dalam satu riwayat disebutkan sampai dengan 700 kali lipat dibalas kebaikannya. Jadi 1.027.000 dikalikan dengan 700 sudah berapa itu? Angka yang sangat besar. Ya. Ya kan? 718.900.000 kebaikan yang dibalas oleh Allah kepada hambanya yang mengkhatamkan sekali Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan hamba-hamba yang mengkhatamkannya lebih dari sekali? 2 kali, 3 kali lebih lagi kan Pak? Iya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir supaya tidak terlalu panjang untuk para pemirsa Binar, yaitu sama dengan. Ya, kita tahu sama dengan. Jika keimanan ditambah dengan puasa yang ikhlas, itu sama dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan semua dosa-dosa kita. Jika keikhlasan ditambah dengan puasa, maka Allah akan tingkatkan derajat ketakwaan kita. Berarti kita puasa itu harus ikhlas kan Pak? Berarti nggak boleh diingat-ingat, ini gara-gara puasa saya nggak makan, malahan nanti bisa kenapa-kenapa kayak gitu. Betul, jadi puasa kita harus penuh dengan keimanan, harus penuh dengan keikhlasan. Seperti itu Yusuf. Kalau dengan keimanan, keikhlasan, insya Allah nggak bakalan kenapa-kenapa dong puasa kita kan Pak? Insya Allah akan lebih bagus. Allah akan tingkatkan derajat kita, Allah akan ampunkan seluruh dosa kita. Nah, itu saja teman-teman untuk episode ini. Jangan lupa saksikan terus Binar episode selanjutnya hanya di channel Fatih Bilingual School. Saya Suraihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.